Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, masih kurang semangat ya rekan-rekan mahasiswa nih pagi ini. Saya ulangi lagi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Oke, mantap sekali ya langsung membara lagi ya. Kalau bisa yang tadi tidur matanya bisa terbuka lagi ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, ini slide saya sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Sudah, Bu. Udah, Lalu, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, eh, teman-teman semua, minggu lalu kita sudah sempat membahas mata kuliah ini juga. Namun hari ini kita karena padat ya materinya, jadi Ibu kan dari awal sudah membicarakan kalau materi ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan keduanya, namun di jadwal kita masuk di dalam pertemuan keempat. Pertemuan kedua untuk membahas terkait materi toksin pada biota hasil perairan. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, eh, semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat ya semuanya ya. ya, Alhamdulillah, Bu. alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Bu. Alhamdulillah ya. Ini Ibu cek juga untuk kehadiran dari kita ada peserta mahasiswanya 9 orang ya dan alhamdulillah ini semuanya hadir. Ibu apresiasi semuanya alhamdulillah. Nah, untuk memulai pelajaran kita sebelum itu berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapatkan ini bisa diterima dengan baik ya dan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, eh, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Jadi, eh, sebelumnya kalian sudah kenal ya sama Ibu kan, walaupun Ibu di semester ini baru pertama kali mengajar ya begitu. Mungkin di sebelum-sebelumnya belum pernah ketemu karena Ibu masih dosen baru di sini. eh Kemarin kita juga sudah bertemu ya di pertemuan terkait toksin bagian 1. Jadi semoga teman-teman masih ingat dengan Ibu ya. Nama Ibu Anggrek Lala ya, panggil saja dengan Ibu Lala ya. Nah, jadi minggu lalu kan kita sudah membahas ya terkait materi toksin dari biota hasil perikanan ini. Salah satunya yang kita bahas di minggu lalu terkait apa teman-teman ini? Ada yang bisa jawab? Ini sudah ada di slide sih. Coba Ibu panggil ya, Ibu biar mahasiswanya Ibu jadi bisa lebih ingat. Biasa Ibu suka manggil-manggil gitu ya. Coba kepada rekan mahasiswa eh, Fatul, bagaimana itu minggu lalu kita bahas tentang apa ya materinya ya? Tentang toksin, Ibu. Toksin. Toksinnya kemarin kita lebih ke jenis apa ya, Mas Fatul? Oh, maaf, Bu. Saya lupa, Bu. Kayak ingat. Oh, oke baik, nggak apa-apa ya. Nanti dibuka kembali ya Mas Fatul ya catatannya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas ya terkait toksin dari kerang-kerangan atau disebut juga dengan shellfish poisoning. Nah, di sini kita sudah membahas kemarin ada 5 ya yang utama toksin dari kerang-kerangan ini, yaitu ada paralitik, amnesik, diarhetik, neurotoksin, dan juga azaspiracid. Nah, ini singkatannya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kita juga membahas terkait dengan sumber-sumbernya begitu ya. Kemarin sumbernya kalau untuk toksin dari kerang-kerangan umumnya itu dari konsumsi dinoflagellata yang ada di perairan ya. Nah, contohnya paralitik ini dari toksin namanya saksitoksin, kemudian amnesik dari asam domoik, dan diarhetik ini dari konsumsi spesies dinoflagellata dinoptisis, dan kemudian neurotoksik ini dari brevetoxin dan azaspiracid dari sumbernya azaspiracid ya. Jadi mohon teman-teman ini diingat kembali nih. Biasanya di ujian suka saya tanyakan ya teman-teman ya. Oke, nanti di reminder review kembali ya. Nah, untuk yang hari ini di sini
eh, Ibu mau coba teman-teman amati dulu beberapa kasus ini. Ini ada 4 kasus ya yang Ibu muat dari beberapa sumber berita online, ada media dari Indonesia dan juga luar negeri. Nah, siapa di sini yang bisa eh mungkin melihat sekilas lah apa nih yang diberitakan di sini nih, teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Izin Bu, Iya, silakan Hmm, Mas Mas Irfan. Asif ya. Ya ini mungkin berita-berita tentang kasus keracunan yang terjadi, terutama di kapal-kapal. Jadi ini sepertinya banyak cerita tentang sailor, artinya para pegawai kapal yang mungkin memakan toksin tadi kerang ya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Asif atas responnya. Ada lagi yang bisa menjawab? Ini terkait beritanya apa ya? Mungkin mungkin dari Mbak-mbak nih yang cantik-cantik nih bisa nih. Tadi sudah Izin, nih Bu. Mas-mas. Izin, Bu. Iya, silakan Bu. Silakan Mbak Nida. Maaf, maaf. Oke, mungkin salah satunya lagi adalah keracunan akibat dari bahan kimia yang dikeluarkan dari fish tank, Bu. Dari apa Mbak Nida? Tank atau apa? Kolam ikan. Oke, baik. Iya, terima kasih Mbak Nida atas responnya. Bagus sekali ya dari Mas Asif dan juga Mas Nida tadi sudah memaparkan terkait berita yang ditampilkan ini. Jadi ini intinya beritanya terkait dengan adanya kasus keracunan ya di beberapa daerah ini yang terkait diasumsikan ini karena beberapa konsumsi dari biota hasil perikanan begitu. Nah, di sini terlihat ada kasus di Australia ya, rekan-rekan semua, ada 19 orang ya yang ini nelayan gitu ya, dia terkontaminasi oleh diasumsikan ini karena Ciguatera outbreak. Nah, Ciguatera ini istilahnya kok beda ya dari yang tadi kita review ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada juga ini di USA ya teman-teman, ini baru ternyata baru-baru sekali, baru beberapa hari lalu ternyata ada juga kru kapal yang sakit ditandai dengan sakit saluran pencernaan ya karena konsumsi biota juga. Kemudian juga ada dari berita dari BBC ini ternyata dia memelihara kolam seperti itu, namun di dalamnya itu ada karang yang ternyata dia itu mengeluarkan toksin, namanya palitoksin. Dan juga di sini di Indonesia nih di negara kita ini baru juga kasusnya tahun lalu ya, belum sampai setahun yang lalu, gara-gara konsumsi ikan buntal beberapa orang meninggal dunia begitu ya. Ini satu keluarga ini teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa ternyata tadi kita review sebelumnya adalah toksin dari kerang-kerangan. Ternyata di sini ada lagi jenis lain toksin yang sumbernya itu kemungkinan di sini belum terdefinisikan ya, apakah ciguatera ini dari kerang-kerangan atau palitoksin ini kerang-kerangan atau dan buntal ini pasti teman-teman sudah tahu lah ya, karena sering lah lihat di SpongeBob ya itu ya gambar ikan buntal, tahu lah ya Miss Puff ya, itu kan salah satu bentuk ininya ikan buntal gitu ya. Nah, jadi beberapa biota ini ternyata nggak cuma kerang-kerangan teman-teman penghasil toksin dari biota hasil perikanan. Ada jenis-jenis biota lain begitu ya. Nah, sebelum itu hari ini mungkin kita akan membahas karena kita ketiga pertemuan masih ada minggu ke depannya. Hari ini kita akan fokus membahas yang Ciguatera fish poisoning atau disingkat dengan CFP ya. Jadi untuk yang palitoksin dan juga pufferfish poisoning ini atau ikan buntal tadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya teman-teman. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Belum, Belum, Bu. Ibu. Ya masih awal ya. Baik. Nah, sekarang kita mau masuk dulu nih Ciguatera fish poisoning atau CFP. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah baca kasus terkait dengan CFP ini atau mungkin sekilas lewat di beranda sosmednya gitu. Apakah ada yang sudah pernah dengar? Belum, Ibu. Belum ya sepertinya ya. Ya, ini Belum, ikan Bu. luar negeri ya, Bu? Iya, iya silakan Mbak Oktavina
mungkin, nah ini kan ada, eh, saya cantumkan ada berita begitu ya. Dari sini mungkin bisa eh, dinarasikan begitu. Mbak Oktavina mungkin bisa menjawab. Ya, Ibu. Ini terkait pendapat dari epidemiologis I- Ibu Harmoni Masiah ya, yang mengatakan bahwa Iya. Ciguatera fish poisoning is not uncommon in tropical and subtropical areas, tidak dikenal di area tropis dan ya area tropis dan subtropis ya Ibu ya. Ini biotanya nih ada disebut juga nih, Mbak. Oh ya, Ok- eh, the baik, consumption of mungkin saya pictorial jelaskan dulu. line. Iya, oke. Saya jelaskan dulu ya. Tadi sudah, ya, di sini kalau kita definisikan seperti itu ya, teman-teman. Jadi di Ciguatera fish poisoning ini, mungkin namanya ini, dulu awalnya saya berpikir Ciguatera ini, saya suka terbalik ya antara Ciguatera dengan Pier favor poisoning. Dulu saya pikir Ciguatera ini adalah si ikan buntal. Ternyata salah ya teman-teman ya. Ciguatera ini adalah salah satu toksin yang berasal dari, nama toksinnya itu adalah ciguatoxic, yang dia itu ada di beberapa ikan-ikan predator. Jadi si ikan-ikan predator ini kan konsumsi ikan herbivora. Herbivora, ikan-ikan herbivora ini nanti konsumsi lagi dinoflagellata begitu, atau fitoplankton yang ada di perairan. Nah, si fitoplankton ini ternyata mengandung racun yang namanya adalah ciguatoksin. Begitu ya. Jadi Ciguatera fish poisoning ini, secara singkatnya toksinnya itu namanya ciguatoksin yang berasal dari ikan-ikan predator begitu. Jadi dia terakumulasi ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi ini cuma ya intermezzo aja buat teman-teman ya, biar bisa dapat gambaran singkat terkait Ciguatera fish poisoning ini ya. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama mahasiswa dapat membedakan dengan tepat dan baik ya sumber dan karakteristik racun dari CFP. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan dengan tepat efek dan kasus racun dari CFP ini ya. Jadi mohon dipahami ya teman-teman ya untuk tujuan pembelajaran ini. Nah, baik, sebelum itu kita masuk ya ke materi hari ini nih terkait dengan Ciguatera fish poisoning atau CFP. Tadi kita sudah membahas ya teman-teman, Ibu sudah katakan bahwa sebenarnya tadi mungkin di narasi tersebut ada ya kesalahan juga ya. Umumnya itu Ciguatera fish poisoning ini ditemukannya pada ikan-ikan di laut tropis maupun subtropis yang telah terkontaminasi toksin ciguatoksin yang seperti tadi Ibu jelaskan. Nah, teman-teman di sini tahu kan daerah tropis maupun subtropis? Kalau kita Indonesia ini termasuk apa, teman-teman? Tropis. Tropis, Bu. Oke, tropis ya. Kalau subtropis contohnya di mana tadi? Yang tadi kita udah bahas kasus-kasus itu. Ada tadi di USA ya kasusnya ditemukan ya. Yang dia punya 4 musim gitu ya daerahnya biasanya ya. Oke. Nah, jadi dari ciguatoksin ini itu kan nama toksinnya ya. Sumbernya itu ternyata didapatkan dari Dinoflagellata epibenthik yang umumnya menempel pada makroalga. Contoh spesiesnya itu salah satunya adalah Gambir discus. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih timbul nih teman-teman. Dinoflagellata epibenthik itu apa ya teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ini sepertinya ada juga dipelajari di mata kuliah lain ya. Mhm. Ada yang mau mencoba menjawab? Alga gitu ya, Bu. Ganggang. Em, Bagian dari divisi fitoplankton sepertinya, Bu. Oh iya, iya. Siapa Mbak Carla ya? Bagus Mbak Carla ya. Iya, benar ya teman-teman semuanya. Jadi di sini itu Dinoflagellata ini sama juga artinya dengan fitoplankton ya. Nah, epibentik ini nih yang menjadi kuncinya. Jadi dia ini
berasosiasi gitu, atau dia itu suka menempel lah hidupnya dengan alga-alga yang ada di dasar perairan ataupun yang ada di perairan lah begitu, terus terumbu karang begitu ya. Jadi dia tuh ibaratnya hidupnya menempel dia. Jadi eh, dia kadang epibentik ini, misalnya si biota ini konsumsi si seperti alga begitu. Nah, itulah yang terakumulasi ke biota yang herbivora seperti itu ya. Nah, ini Ibu jelaskan lagi. Jadi ciguatoksin ini toksin yang ditemukan pada beberapa jenis ikan yang hidup berasosiasi dengan terumbu karang di daerah tropis dan subtropis. Tapi tadi ada juga yang dia itu menempel di alga begitu ya. Nah, sumber si ciguatoksin ini paling banyak terkonsentrasi itu pada ikan predator besar melalui rantai makanan. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa harus di ikan predator besar yang paling tinggi terakumulasinya teman-teman toksin ini? Ada yang tahu nggak? Melalui rantai makanan ya. Tadi sebelumnya Ibu sudah sempat tuh ada kata kunci yang Ibu bilang tadi ya sebelumnya. Ada yang tahu? Kalau belum tahu nggak apa-apa, bilang aja belum tahu. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Belum, Bu. Oh, Belum, Bu. belum. Belum Oke, Bu. baik, baik, baik. Iya, ya ini yang akan kita bahas lah ya. Nah, jadi si kenapa alasannya nanti kita lihat ya, ada penjabarannya ya, teman-teman ya. Kemudian ini contoh-contoh biotanya nih, teman-teman. Nah, ini kalian pasti umum lah ya nama-nama ini. Ada ikan belut laut. Nah, ini biasanya dia ada terakumulasi di sini juga. Kemudian ada ikan tenggiri. Nah, ini kan ikan predator nih, ikan-ikan besar, kemudian ikan kerapu, barakuda, dan ikan kakap. Ini contoh-contoh yang umum yang kita dengar ya, teman-teman, yang di daerah kita tropis. Sebenarnya masih banyak lagi ya, nanti kita akan lihat. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Ini beberapa contoh biota yang dia itu kemungkinan terakumulasi adanya Cigua teratoksin ya, begitu. Nah, ini kita mungkin ada yang familiar dengan jenis-jenis ikan ini karena mudah ditemukan di daerah kita, daerah tropis, tapi ada juga yang dia ini memang hidupnya di daerah subtropis ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada ini juga nih, satu lagi. Nah, ini. Nah, ini mungkin Amberjack gitu. Ini salah satu, ini sebenarnya Ibu ambil dari ini ya hasil riset begitu ya di daerah Virginia di USA. Ini beberapa biota yang dia terakumulasi pernah terakumulasi lah teridentifikasi mengandung ciguatera toksin ini teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang kita pernah tahu, pernah lihat nih, mungkin ya belut laut nih pernah tahu lah teman-teman ya. Grouper ini pasti tahu lah. Ini kan grouper ini kan kakap sering lah kalian ketemu di pasar ini. Kemudian barakuda juga ada lah kita ya. Mungkin ibu yang belum pernah lihat kayak zebra sea bream nih kita belum pernah lihat dan lain-lain. Dan ada juga yang amberjack ini ya, amberjack ya. Nah, longfin yellowtail ini kalian pasti tahu lah ini. Ini kan salah satu ikan ekspor dari Indonesia juga ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh biotanya ya, teman-teman ya. Nanti bisa sumber lain masih banyak, kalian bisa cari tahu sendiri ya. Cuman ini Ibu tampilkan yang umum ditemukan begitu ya. Oke, next ya. Nah, ini tadi Ibu akan bahas terkait mekanisme Ciguatera fish poisoning. Tadi kenapa ya Ibu bilang kok ikan predator yang paling banyak terakumulasi si Ciguatera fish poisoning ini? Ada yang mau mencoba menjawab nggak dari skema ini nih, dari gambar ini? Ada yang mau bantu menarasikan begitu, berpendapat? Silahkan. Izin, Bu. Iya, silakan Mbak Nida. Eh, saya mencoba eh, menjelaskan dari gambar ini, Bu. Mungkin jadi dimulai dari rantai makanan paling bawah dari ikan-ikan kecil yang dia eh, berasosiasi dengan terumbu karang dan juga alga di mana terdapat psikotoksin tadi. Kemudian ikan-ikan itu mengkonsumsi eh, makro apa makan makanan tadi yang dia mengandung sigotoksin. Kemudian ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan yang lebih besar sampai pada ikan predator sehingga ikan predator itu yang paling banyak terakumulasi sigotoksin ini karena memakan ikan-ikan yang lebih kecil yang memakan sigotoksin itu tadi, Bu. Begitu mungkin, Bu. Oke, bagus sekali ya Mbak Nida ya. Mantap ini. Sepertinya Mbak Nida sudah persiapan nih sebelum materi ini ya.
Udah baca-baca ya. Oke. Ya benar ya, tadi teman-teman yang dikatakan Mbak Nida. Jadi karena ini tuh udah akumulasi dari rantai makanan paling bawah sampailah ke ikan predator yang besar ini teman-teman. Jadi kan ini sumbernya awalnya tadi dinoflagellata atau fitoplankton yang dia terasosiasi begitu dengan yang seperti alga ataupun karang begitu. Nah, terus dimakanlah sama ikan-ikan yang notabene herbivora atau dia pemakan ya tanaman, tumbuhan karena terus akhirnya misalnya nih alga terus dimakan sama ikan herbivore. Nah, si herbivore ini dimakan lagi oleh ikan yang karnivor yang ukurannya lebih kecil. Kemudian si karnivor ikan yang ukuran lebih kecil ini dimakan lagi oleh ikan yang ukuran lebih besar, yang predator tadi itu salah satunya tadi kita lihat ada ikan tenggiri begitu ya. Nah, disinilah. Nah, si ikan besar ini kita konsumsi manusia. Nah, kita akhirnya kena juga tuh yang namanya si Guatera fish poisoning begitu ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira mekanisme penyebarannya ya, sehingga sampai ke manusia. Jadi ini tuh si gua terafis poisoning tuh nggak cuma mengkontaminasi biota-biota yang di dalam perairan, tapi kita juga bisa kena karena kita kan juga pemakan dari hasil-hasil biota yang ada di perairan tersebut ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu. Cukup ya. Oke, Ya. next ya. Nah, sekarang kita bahas terkait karakteristik Zigotera fish poisoning. Karakteristiknya teman-teman ini sudah penelitian nih sudah banyak ya terkait ini. Jadi yang paling utamanya nih kita bisa bagi menjadi 4 ya. Karakteristiknya itu si toksinnya ini kita tuh sebenarnya nggak bisa tahu secara kasat mata tuh kita nggak tahu ini sebenarnya ikannya ada toksin atau tidak sih begitu kita tidak tahu karena senyawa ini dia tuh tahan panas ya dia tahan panas kemudian dia tidak berwarna tidak berbau dan juga dia larut dalam lemak. Nah, jadi sebenarnya kita pun masak ikan yang kemungkinan terkontaminasi CFP ini kita nggak akan tahu gitu karena dia memang tidak secara kasat mata tidak memperlihatkan perubahan apa-apa seperti itu ya ataupun berbau apa-apa gitu tidak juga. Nah, kemudian di sini juga sama ya dijelaskan bahwa dia ini senyawa polieter begitu ya, stabil juga dia terhadap asam begitu. Jadi kuat juga nih toksin ini teman-teman. Dan kemudian, nah ini nih yang penting digarisbawahi bahwa si toksin ini biasanya terkonsentrasi di bagian seperti telur, testis, jeroan nih, jeroan yang suka makan jeroan. Tapi ini ikan ya biasa jeroannya kadang kita buang ya teman-teman ya. Terus insang, kulit, otak dan juga beberapa ada di otot ya. Nah, jadi eh, ini beberapa organ-organ begitu yang dia terakumulasinya tinggi si CFP ini begitu teman-teman. Dan senyawa ini bagaimana dia bisa merusak sistem di tubuh kita dengan cara dia itu bisa membuka saluran natrium dalam tubuh kita dan itu dia akan mengganggu keseimbangan saraf-saraf di dalam tubuh gitu. Misalnya kayak peredaran darah dan lain-lain. Dan inilah yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala kerusakan saraf karena mengkonsumsi ikan ataupun biota yang mengandung CFP ini. Itu disebut dengan neurositabilitas ini teman-teman ya. Dan efeknya ini bisa berhari-hari ataupun sampai berbulan-bulan. Ada bahkan juga bertahun-tahun. Dan senyawa ini memiliki efek kolinergik dan adrenergik pada sel otot, saraf, dan jantung. Nah, ini bahayanya ini nih, sampai ke yang bagian-bagian saraf efek dari CFP ini. Oke, kita next ya. Nah, ini efeknya ya, teman-teman ya. Jadi umumnya nih gejala ringan ya kalau misalnya kita terkontaminasi CFP ini ya gejala-gejala umum kayak orang sakit keracunan biasa ya mungkin ya. Seperti ada sakit kepala, diare, muntah, kadang gatal-gatal, nyeri juga. Kemudian kita juga kayak pandangan tuh kabur begitu ya. Dan kemudian ini juga biasanya efeknya ini bisa dalam efek akut, kronis, dan juga kadang-kadang kambuh gitu. Jadi efeknya ini sebenarnya itu terasanya ada rentangnya yang panjang, ada juga yang pendek gitu ya, tergantung ketahanan tubuh masing-masing orang tersebut. Kemudian ada juga sensasi kesemutan, rasa-rasa gigi ini lepas gitu ya. Dan juga yang paling khasnya ini adalah kadang kita merasakan kadang kok rasanya benda ini tuh kalau dipegang rasanya panas tapi kok pas kita pegang langsung itu kok dingin gitu ya jadi kayak
ada ketidakseimbangan saraf gitu di dalam tubuh kita. Kemudian gejala ini biasanya hilang dalam 1 atau 2 minggu, tapi ada juga yang sampai bertahun-tahun itu nggak hilang-hilang ya, teman-teman semua. Dan paling besar nih efeknya adalah kematian ya. Ini yang sudah benar-benar kronis begitu, terefek CFP ini. Mungkin dia tinggal di tempat yang ternyata itu banyak alga yang terkontaminasi ciguatoksin dan dia nggak tahu. Terus dia makan biota dari sana terus ya, itu lama-lama bisa efeknya kematian ya, begitu. Oke. Nah, Ibu lanjut dulu ya untuk pencegahan. Jadi pencegahan ini sebenarnya ya teman-teman, sejauh ini tidak ada obat yang benar-benar ampuh gitu menurunkan efek dari ciguatera ini ataupun menghilangkan begitu ya. Tapi kita bisa melakukan pencegahan dini yang sifatnya ya yang mudah lah kita lakukan. Contohnya mungkin kita sudah tahu tadi eh, ada kasus-kasus di daerah mana begitu ya. Nah, mungkin spesies ikan yang di sana kita bisa kurangi konsumsinya begitu makanan makanan ikan di situ. Kemudian biasanya juga kita bisa ngasih edukasi begitu ya kepada para keluarga ataupun wisatawan mungkin daerah kita tempat wisata begitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa kalau misalnya sudah terasa gejala-gejala yang tadi seperti Ibu bilang, bisa kita langsung konsultasikan ke dokter. Jangan ditunggu-tunggu dulu ya teman-teman ya. Pakai obat-obat tradisional dulu. Sebaiknya sih langsung saja hubungi dokter dan rumah sakit ya, menghindari yang tidak diinginkan seperti itu ya. Oke. eh Sebelumnya terkait ini kita sudah sampai bagian pencegahan, ada yang mau ditanyakan tidak? Terkait tadi ada efek, pencegahannya, terus mekanismenya. Cukup? Halo Bu. Oh ya, silakan. Saya Mas. sebenarnya tidak bertanya Bu, tapi berbagi pengalaman ya. Iya, 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 Soal silakan Mas buntal, saya Burhanuddin. pernah makan loh Bu, tapi buntalnya buntal sungai. Iya, tapi di Rasanya Mm, rasa daging ayam gitu kan. oh gitu. Oh itu, berbagi aja nggak bertanya sebenarnya. Tapi aman ya sampai saat ini aman ya, nggak Ah, ada gejala-gejala saya ringan aman tadi lah Bu, kan? aman. Oh, Oke oke. mungkin Sungai Kampar Bu nama ya, sungainya. oh Sungai Oke. Kampar ya di Riau. Ah, ah. Iya, iya benar. Terima kasih Berarti Bu. kalau Ayo. oh iya sama-sama Mas Purjumatin, Iya. kemungkinan Mas Purjumatin ini preparasi ikannya bagus Iya. karena itu biasanya ada orang yang nggak ahli ya, yang nggak ngerti ambil-ambil ikan aja, terus tahu-tahu kemakanlah telurnya, It- kemakanlah bagian yang berbahaya itu bagian telur dan hati itu kalau di Iya. ikan buntal ya Mas ya. Itu Jadi tahun 98 tuh, Bu. Masih sungai itu masih alami. Kalau sekarang udah kena racun lah. Kalau sekarang udah habis. oh, udah nggak berani ya makan ikan di Udah situ. jelas tuh. Udah banyak racun. Penduduknya udah ramai ya mungkin Nah, ya. terima kasih, Bu. Oke. Iya, sama-sama Mas Purjumatin. Ternyata benar ya, faktanya ada ya ternyata di wilayah kita juga ya. Kalau terkait yang fish poisoning ini begitu ya. Oke. Baik, jika tidak ada yang bertanya nih, Ibu sebenarnya ada video ya yang teman-teman bisa tonton. Ini Ibu juga sudah sertakan sumbernya. Mengingat waktu nih teman-teman ya, karena sebentar lagi nih waktunya mau habis dan Ibu harus menjelaskan terkait PR begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ini sebenarnya seperti ringkasan saja ya dari materi yang tadi kita sudah Ibu jelaskan. Jadi bahasnya masih sama ya. Ini buat tambah-tambah pengetahuan teman-teman saja. Nanti boleh dilihat ya di slide Ibu ataupun langsung diklik di link YouTube ini. Nah, ini eh, kemudian ada juga kasusnya ini teman-teman. Ini kalau ini sih sebentar ya. Cuma berapa detik. Apakah suara terdengar ya? Tidak, Ibu. Suara videonya terdengar? Kecil, Oh, Bu. tidak ya. Tidak, Kecil. Bu. Hah? Oh, kecil. Iya, emang video aslinya nih kecil ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendirilah di YouTube-nya ya. Delengnya ada. Iya. Jadi ini dia berita ini ya, news dari luar negeri juga sih. Karena banyak kasus ini di ikan-ikan subtropis juga, teman-teman. eh Ternyata ini ikan Ciguatera fish. Di sini dia di Ulua, di Big Island nih, di Ulua terdapat ditemukan adanya kontaminasi dari CFP ini, terus ada gejala-gejala yang timbulkan seperti ini ya, ada flu tadi yang kita sudah bahas ya, terus rasa terbakar di mulut, tangan dan juga kaki. Nah ini eh, sudah masuk berita berarti memang di kalau di luar negeri itu rata-rata nih CFP ini tuh lumayan sering terjadi teman-teman. Mungkin kalau kita di wilayah tropis nih agak jarang terdengar kasus ini ya.
Karena satu mungkin daya tahan tubuh kita lebih kuat lagi, terus kita cuma ada 2 musim ya, panas dan hujan. Jadi toksin-toksinnya ini mungkin bisa lebih rendah gitu gejalanya ke kita. Tapi kalau daerah subtropis, karena dia musimnya juga ada 4 berubah-ubah, jadi dia lebih kurang kuat lah daya tubuhnya menerima toksin ini begitu ya. Oke. Nah, ini singkat saja. Sebenarnya Ibu cuma ingin menguji teman-teman nih, karena kemarin minggu lalu itu terlihat pas Ibu suruh isi kuesioner banyak yang masih belum menjawab dengan benar ya. Coba Ibu bertanya singkat saja nih. Siapa yang bisa mungkin eh menyebutkan gitu sumber toksin dari si gua toksin ini apa, terus contoh biota yang terkontaminasi apa, dan efek keracunan toksinnya apa, begitu. Satu, Eh, satu, satu aja nggak apa-apa teman-teman ya, nggak usah semuanya tadi itu dibacakan, tidak. Yang kalian tahu aja, yang kalian serap aja yang bisa diungkapkan. Silahkan siapa yang mau berkontribusi? izin Saya Bu, saya. izin Bu. Silakan, Oh iya, silakan. iya Silakan. silakan Mbak Carla. Baik Bu, berdasarkan yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan ini tadi sama Ibu, untuk sumber toksin dari si gua toksin tadi yang ada pada Dinoflagellata epibentik. Yang epibentik tadi Bu bilang itu menempel atau berasosiasi dengan terumbu karang yang ada di daerah tropik dan subtropik. Nah, kalau contoh-contohnya itu misalnya ikan belut laut, ikan tenggiri, ikan kerapu, ikan barakuda, ikan kakap, dan ikan-ikan predator. Iya. Dan efek ada efeknya juga tadi ya Bu. Efeknya sih yang ringan mungkin dari kesemutan dan dan yang paling ekstrim bisa sampai ke kematian. Seperti itu Bu yang saya dapatkan. Oke, baik. Bagus sekali Mbak Carla. Tepuk tangan dong untuk Mbak Carla, teman-teman ya. Terima Baik kasih Bu. sekali. Baik, tadi saya lihat juga ada Mas Fatul. Silakan Mas Fatul. Iya Bu, tadi sudah dijelaskan juga dengan Bu Karla ya tadi dengan Kak Karla tadi sudah disampaikan. Mungkin ada tambahan dari saya aja, cuman efek keracunannya ya. Itu mungkin ada yang ekstrim itu bisa sampai dia gigi lepas, kemudian ada sakit kepala yang cukup parah, kemudian mengalami diare, muntah, gatal-gatal dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kalau sumber dengan contoh tadi juga udah disebutkan oleh Mbak Karla ya. Ada ikan belut, tenggiri, kerapu, dan ada juga barakuda dan kakap gitu. Oke, baik, baik, bagus Mas Fatul. Tapi Ibu koreksi dikit ya. Itu efeknya bukan giginya lepas ya Mas Fatul, tapi rasa-rasanya. Jadi kayak hawa-hawanya kok gigi saya lepas ya gitu. Bukan Oh, giginya asli beneran lepas ya. oke oke Bu, siap. Ya, oke, baik-baik. Terima kasih Mas Fatul, baik sekali ya. Alhamdulillah nih, sepertinya pada segar-segar nih ya. Apa kemarin tugasnya nggak banyak ya? Biasanya kalian suka loyo nih, katanya kebanyakan tugas gitu. Mencoba kuat Bu. Oke, Lagi baguslah kalau begitu ya. Harus semangat ya teman-temannya walaupun banyak tugas ya. Saya tahu di THP ini banyak sekali laporan ya, tapi tetap semangat lah ya. Nah, untuk makin semangat, nah jadi makin semangat lagi nih ya harusnya. Jadi Ibu kasih tugas nih, tapi ini dikumpulkan minggu depan. Jadi teman-teman panduan penugasannya. Jadi kalian nanti kan kita sudah belajar nih 2 kali pertemuan terkait toksin biota hasil perikanan. Jadi kalian ambil satu topik nih, terserah apakah tadi itu bisa yang tadi itu ada neurotoxin shellfish poisoning yang sebelumnya ya, ataupun Ciguatera fish poisoning ini boleh. Kalian ambil salah satu topik saja, ini dikerjakan berkelompok, kemudian kalian review 2 paper penelitian terkait toksin yang kalian ambil topiknya tersebut, dan wajib sumber internasionalnya jurnal yang terindeks Scopus, dan juga boleh jurnal pendukungnya ini dari jurnal nasional bereputasi yang terindeks Sinta ya. Kemudian hasil reviewnya nanti kalian buat dalam bentuk PPT, dan nanti dipresentasikan pada minggu depan ya. Kita nanti akan Ibu acak saja kelompok mana yang akan tampil begitu. Dan kemudian PPT ini wajib teman-teman harus kirim minimal sekali ke Ibu melalui email untuk Ibu cek dulu sebelum final. Sebelum Ibu final kalian tampilkan di kelas. Dan dengan formatnya itu pengirimannya nanti kelompok underscore
topik PPT-nya apa. Dan maksimal ini Ibu terima 6 hari ya teman-teman, yang finalnya banget ya. Finalnya banget 6 hari. Jadi sebelum pertemuan minggu depan kita sudah ready PPT-nya masing-masing kelompok ya. Kemudian untuk format PPT. Nah, Ibu nggak mau banyak-banyak nih untuk PPT. Nanti kalian sampai 30, 20, aduh lama itu ya. Ibu mau inti-intinya saja. Jadi maksimal sekali hanya 10 halaman ya teman-teman. Dimulai dari ada cover, 1 halaman saja ini memuat judul, nama anggota kelompok dan prodi. Kemudian pendahuluan, latar belakang dan tujuan. Ini singkat saja, jangan banyak kata-kata ya teman-teman ya. Kalian harus lebih aktif. Jadi kalau bisa ya gambar-gambar saja, tapi kalian yang menarasikan gambar-gambar tersebut. Kemudian metodenya, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, ini sebenarnya kan tugas ini nanti dipresentasikan. Jadi teman-teman harapannya menyelesaikan semuanya, walaupun nanti Ibu akan acak siapa yang akan tampil, begitu ya. Sebenarnya tugas ini juga bisa dilihat di LMS karena sudah Ibu upload juga ya panduannya. Jadi silahkan teman-teman nanti mengerjakan sesuai dengan ketentuan ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Belum ada Bu, Jelas Ibu. cukup. Oke, cukup ya. Nanti jika ada yang pertanyaan kembali, silakan WA Ibu melalui ketua kelas ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, Mas Fatul ya ketua kelasnya. Silakan nanti melalui Mas Fatul ditanyakan ya. Apa saja yang mungkin masih bingung begitu ya. Oke, teman-teman. Karena waktu juga yang membatasi kita nih ya. Aduh, sepertinya Ibu agak kelewat sedikit nih. Jadi Ibu eh, akhiri lah untuk pembelajaran kita minggu kedua ini. Kesimpulan dari materi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatul dan juga Mbak Karla. Sebenarnya itu simpulan yang kalian benar-benar harus pahami. Jadi kalau bisa diperkuat kembali ya terkait informasi sumber, terus karakteristik si racun ini, efeknya, dan juga mungkin kasus-kasus yang kalian bisa ketahui ya, ataupun bisa cari lagi begitu lebih banyak. Baik, ada satu ini kata dari Ibu nih buat teman-teman biar semakin semangat mengerjakan tugas dari Buya Hamka, teman-teman. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, emang iya ya gitu. Nah, tapi ini nanti pasti teman-teman akan rasakan setelah teman-teman menyelesaikan perkuliahan ini, ataupun ya nanti pas teman-teman rasa seperti sudah selesai nih perkuliahan S1. Nah, teman-teman bisa merasakan, oh ternyata ini ya tujuan dosen saya banyak mengasih tugas, banyak ngasih pertanyaan ke saya, biar saya bisa banyak menggali-menggali ilmu lagi gitu. Pengetahuan saya semakin luas begitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan misalnya, udah deh yang ini aja, yang udah ada aja yang kita baca, nggak cari-cari tahu lagi. Nah, itu biasanya kita itu jadi kurang berkembang ya teman-teman ya. Jadi kita ketinggalan zaman lah, ketinggalan informasi gitu. Nah, jadi kalian kalau bisa pas dikasih tugas ini semangat ya. Ini kan juga ngerjainnya kelompok, bukan individu. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih mantap lagi mengerjakan tugasnya ya. Jadi benar-benar serius, tidak asal-asalan begitu ya. Baik teman-teman, mungkin sekian ya yang
bisa Ibu sampaikan hari ini di pertemuan kita keempat. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan dan jika teman-teman masih belum ada yang dipahami, silahkan ya WA Ibu melalui Mas Fatul nanti sebagai ketua kelas. Eh, Sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan mungkin teman-teman berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmunya ini bisa terserap sempurna dan baik ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, selamat mengerjakan dan semoga sukses. Ibu pamit undur diri dulu. Silahkan meninggalkan Zoom meeting ya setelah Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan pengamat. wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asif Irfan Yusuf. Hari ini saya diberi tugas untuk menjadi pengamat satu peer teaching dari Ibu Lala tadi ya. Oke. Secara keseluruhan mungkin proses mengajarnya sudah cukup baik dari pembukaan, pemberian inti materi hingga ke penutupan sudah cukup bagus. Cuman di sini pembahasan kan difokuskan di pemberian penguatan. Pemberian penguatan mungkin kata-kata pemberian penguatan sudah cukup ada. Cuman yang penguatan nonverbal mungkin karena kita pertemuannya secara daring ya, mungkin agak sulit dilaksanakan penguatan nonverbal. Tapi untuk bentuk-bentuk penguatan dalam bentuk tanya jawab, dalam bentuk adanya variasi ya, materi yang diberikan, ada video juga tadi yang diberikan, walaupun mungkin tidak terdengar dengan baik, itu sudah cukup baik menurut saya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Saya Raja Fatur Rahman yang bertindak sebagai pengamat dua ya. Nah, dari penampilannya Mbak Lala itu sudah cukup lengkap ya. Tadi dari pendahuluan sudah dibuka, kemudian ada menyapa, kemudian ada doa, kemudian absen juga, kemudian ada persepsi, kemudian dari penyajiannya juga tadi penyajiannya sudah runtut, kemudian logis dan mudah dipahami. Nah, di penguatan materi mungkin tadi saya tidak jauh juga dari Pak Irfan ya. Nah, ada ditambahkan dengan banyaknya kasus-kasus ya. Tadi ada kasus-kasus keracunan, kemudian ditambahkan lagi dengan video. Dan mungkin yang saya cukup apresiasi karena literaturnya banyak yang diambil dari luar negeri ya, dari global. Oke. Nah, kemudian penutup juga tadi ada sudah cukup lengkap, ada refleksi, doa dan penjelasan tugasnya juga cukup jelas sehingga dari saya penampilan Bu Lala sudah cukup baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fatul. Oke, thank you Bu Lala. Terima kasih Pak Imam.